Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Ridwan Hafidi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saya di sini akan membawakan penelitian saya yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Layanan Perbankan Elektronik dan Prinsip Pertanggungjawaban Bank SCT atas kerugian nasabah akibat penipuan SIM swap. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi informasi perbankan elektronik melalui layanan perbankan elektronik yang menawarkan kemudahan. Akan tetapi kemudahan tersebut dapat menimbulkan risiko. Misalnya penipuan SIM swap yang dialami salah satu nasabah Bank XYZ yang bernama Ilham Bintang. Untuk menghindari risiko tersebut, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Bank XYZ dalam kasus ini menolak mengganti kerugian kepada Ilham Bintang atas kasus SIM swap. Lalu apakah prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan Bank XYZ sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban yang dianut oleh OJK PKJK? Mengacu pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah pertama yaitu untuk mengetahui pengaturan terkait manajemen risiko layanan perbankan elektronik dan prinsip pertanggungjawaban bank. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penerapan manajemen risiko layanan perbankan elektronik dan prinsip pertanggungjawaban Bank XYZ atas kerugian nasabah akibat penipuan SIM swap. Pengaturan terkait manajemen risiko layanan perbankan elektronik terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Pasal 5 Tugas dan tanggung jawab Direksi menetapkan rencana strategis teknologi informasi, kebijakan terkait penggunaan teknologi informasi, menetapkan kebijakan standar dan prosedur terkait penyelenggaraan teknologi informasi, dan memastikan terdapat kegiatan peningkatan kompetensi SDM terkait penyelenggaraan teknologi informasi. Pasal 6 Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis teknologi informasi dan kebijakan terkait penggunaan teknologi informasi oleh bank. Mengevaluasi tanggung jawab direksi. Pasal 7 ayat 1 kewajiban memiliki komite pengarah teknologi informasi. Dalam ayat 2 tentang tanggung jawab komite tersebut membantu tugas direksi terkait penggunaan teknologi informasi oleh bank. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bank wajib memiliki kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi. Dalam ayat 2 disebutkan salah satunya adalah aspek layanan perbankan elektronik. Dalam ayat 3, bank wajib menetapkan limit risiko penggunaan teknologi informasi, dan ayat 4 menyebutkan bahwa bank wajib mengkaji ulang kebijakan, standar, dan prosedur sebagaimana disebutkan ayat 1. Pasal 10 ayat 2 mengatur bahwa bank wajib melaksanakan proses manajemen risiko teknologi informasi terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses manajemen risiko layanan perbankan elektronik diatur lebih lanjut dalam OJK nomor 21 OJK 03/2017 atau disingkat OJK MRTI. Pasal 17 ayat 1 tentang kewajiban bank menerapkan sistem pengendalian intern. Menurut pasal 17 ayat 2, sistem pengendalian intern mencakup pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian, identifikasi dan penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi, kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan yang dilakukan satuan kerja audit intern. Dalam wawancara dengan modul aksi staf OJK menyatakan bahwa pertanggungjawaban bank tidak terbatas pada isi pasal 29 OJK PKJK saja. Bank juga wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang disebabkan pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan bank, misalnya melalui penipuan SIM swap. Berdasarkan hal tersebut, pasal 29 OJK PKJK dapat dikatakan menganut prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, yaitu pelaku usaha memberikan ganti rugi langsung begitu ada kerugian kepada nasabah. Bank XYZ telah menerapkan manajemen risiko layanan perbankan elektronik melalui pertama yaitu pengawasan aktif direksi dan Dewan Komisaris. Direksi Bank XYZ telah melaksanakan ketentuan pasal 5, Dewan Komisaris telah melaksanakan ketentuan pasal 6, dan Bank XYZ telah melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 dan memiliki komite pengarah teknologi informasi, dan komite pengarah teknologi informasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan pasal 7 ayat 2. Menurut penulis, Bank XYZ telah melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan memiliki kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi yang disusun direksi dan dibantu oleh komite pengarah teknologi informasi. Akan tetapi penulis tidak dapat menemukan secara khusus mengenai kebijakan, standar, dan prosedur layanan perbankan elektronik. Bank XYZ secara umum telah menerapkan proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Akan tetapi proses manajemen risiko secara khusus tidak penulis temukan dalam laporan tahunan Bank XYZ. Bank XYZ berdasarkan asumsi saya telah melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 2 POJK MRTI. Kasus yang terjadi pada Ilham Bintang adalah kasus penipuan SIM swap karena memenuhi unsur pertama yaitu pelaku membuat KTP palsu untuk menggunakan SIM card 3G Indosat Bintang Exchange. Pelaku berhasil menggunakan SIM card, lalu pelaku mereset password akun mobil dan internet banking Ilham Bintang dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor SIM card yang telah dikuasai pelaku. Pelaku melakukan 98 transaksi menggunakan akun mobil dan internet banking Ilham Bintang dengan total kerugian 200 juta rupiah. Bank XYZ menolak ganti rugi kepada kasus Ilham Bintang. Kronologisnya itu pertama tanggal 6 Januari 2020 Ilham Bintang melaporkan pembobolan mobil dan internet banking ke Bank XYZ. Tanggal 7 Januari Anwar Zainuddin selaku Head Region Bank XYZ Jakarta
memberikan respon Bank XYZ akan memberikan ganti rugi. Tanggal 13 Januari, jajaran direksi Bank XYZ menolak ganti rugi kepada Ilham Bintang. Alasannya, menurut SVP Corporate Communication and Financial Inclusion Bank XYZ Bayu Irawan, bahwa transaksi Ilham Bintang telah sesuai prosedur bank. Transaksi dilakukan dengan user ID dan paspor serta kode OTP yang benar. Dalam syarat dan ketentuan bank menyatakan bahwa semua transaksi mobile internet banking yang menggunakan OTP yang benar, baik digunakan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan nasabah, merupakan tanggung jawab penuh nasabah. Berdasarkan tersebut, maka Bank XYZ menggunakan prinsip pertanggungjawaban bertugas untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), di mana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai membuktikan ia tidak bersalah. Kesimpulannya penulis tarik yaitu pertama, penerapan manajemen risiko layanan perbankan elektronik sudah diatur dalam POJK MRT yang sudah cukup jelas pengaturannya. Peraturan pertanggungjawaban bank dalam pasal 29 POJK PKJK menggunakan prinsip pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. POJK MRT dan POJK PKJK telah menjadi peraturan yang memenuhi hak nasabah sebagai konsumen dan kewajiban bank sebagai pelaku usaha. Yang kedua yaitu Bank XYZ telah menerapkan manajemen risiko layanan perbankan elektronik, tetapi sebagian besar tidak dapat disimpulkan karena keterbatasan dalam melakukan penelitian. Prinsip pertanggungjawaban Bank XYZ dalam kasus penipuan SIMSOK pada Ilham Bintang adalah prinsip pertanggung untuk selalu bertanggung jawab atau presumption of liability. Sekian hasil pemaparan penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.